Halo para sobat engineers. Video kali ini akan terbagi atas 5 bagian utama. Yang pertama itu adalah penggunaan alarm flag 1 dan 2. Kemudian ada Elogix pada relay 1, relay 2, dan relay 3. Dan pada akhir video ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan pada saat penggabungan alarm flag dan Elogix. Berikut adalah gambar instalasi sederhana dari Elogix. Di sini kita akan menggunakan 3 relay output. Relay output yang pertama kita akan gunakan sebagai flasher atau alarm. Untuk relay yang kedua di sini kita gunakan pada heater, dan relay yang ketiga kita gunakan sebagai under dan over voltage cut off. Data yang muncul pada Modbus pool ini semua adalah signed dan unsigned 16-bit dibagi 100. Jadi contohnya pada temperature berikut ini adalah 23 Celsius. Kita akan mulai pada alarm flag 1. Nah, alarm flag 1 yang muncul sekarang ini kita bisa melihat pada web UI. Di sini ada satu alarm yang menyala, yaitu pada PLD. Kita bisa melihat pada PLD 2 sedang menyala. Mengapa? Jika kita melihat pada pemasangan yang sekarang ada yang saya gunakan, itu pada PLD 1 ada power line dan power line detector 2 sedang tidak terhubung dengan apapun. Alarm 1 ini menyatakan bahwa tidak ada power line pada PLD 2 sehingga dia menyalakan alarmnya. Kita bisa tentukan berapa temperature alarm threshold low dan alarm threshold high pada channel 9, dan humidity juga kita bisa tentukan yang paling rendah dan yang paling tingginya. Setelah kita menentukannya, pada saat sekarang ini kita tentukan pada temperature-nya yang low 23 dan yang high 28, dan untuk humidity-nya yang low-nya 50 dan yang high-nya 70. Setelah itu, kita akan enable dari sensor enable pada register 525. Kita bisa melihat ini adalah nama dari bin-nya. Kita akan aktifkan pada channel 9, yaitu pada bit ke-8. Kita klik send. Saya akan mencoba menurunkan suhu dari sensor 9. Pada saat suhu di bawah, maka alarm akan menyala. Kemudian saya akan coba naikkan suhunya sampai ke 28. Dan jika suhunya melebihi dari threshold high di 28 Celsius, maka kita akan perhatikan di sini temperature high alarmnya, temperature pada channel 9, high-nya akan menyala. Hal selanjutnya yang kita akan coba cek adalah pada voltase input, alarm threshold low dan alarm threshold high-nya. Nah, di sini kita bisa melihat pada register 260, volt high dan volt low-nya ada pada bit 0 dan bit 1. Kita akan set threshold low-nya di 80 dan threshold high-nya di 89. Kita akan coba. Saya akan menurunkan voltasenya menjadi 77. Maka kita lihat akan ada muncul volt low. Dan jika saya naikkan, jika voltage input di antara threshold, maka alarm flag 1 akan off. Dan kita akan mencoba menaikkan voltasenya ke 90. Maka volt
high alarm flag 1 akan menyala. Sekarang kita akan turunkan kembali. Kita akan mencoba pada alarm flag 2, kita akan menggunakan sensor temperature channel 1 dan channel 3. Di sini kita sudah tentukan untuk threshold low-nya di 23 dan di threshold high-nya di 28. Untuk channel 3 juga kita akan menggunakan suhu yang sama. Kemudian kita akan enable. Channel 1 berada pada bit 0 dan channel 3 ada pada bit 2. Suhu sekarang ada di 23, sekian. Saya akan coba untuk menaikkan suhunya. Maka kita akan bisa memperhatikan pada alarmnya. Saya akan menaikkan suhunya. Jika sudah mencapai pada threshold-nya, maka alarm pada flag 2 akan menyala. Setting pada clear alarm, kita bisa klik di sini. Dan juga kita bisa buka pada configuration dan kita aktifkan auto clear alarm, atau kita juga bisa nonaktifkan. Ketika kita sudah menggantinya, kita bisa klik save setting and reboot. Kita akan coba aplikasikan menggunakan Elogix pada relay 1. Relay 1 akan kita gunakan menjadi output sinyal alarm atau flasher, sesuai dengan diagram yang sudah ada. Jika kita ingin menggunakan sensor pada channel 9 dan juga voltase inputnya, kita bisa aktifkan pada relay 1 trigger source A. Kita bisa lihat name list-nya. Kita bisa aktifkan relay 1 trigger source A dengan cara mengaktifkan bit yang sesuai. Saya akan coba matikan yang sedang aktif itu ada pada bit 12. Saya akan gunakan untuk volt low dan saya akan gunakan pada temperature low untuk saat ini, ada di bit 8. Saya klik send. Kemudian saya akan enable pada relay A Logix feature di register address 546. Saya aktifkan pada relay 1. Saya klik send. Kemudian kita dapat melihat jika suhunya low dari temperature channel 9 atau voltnya low, maka relay output 1 akan menyala. Kita akan gunakan pertama dengan voltage input di bawah dari 80. Saya akan turunkan. Kita bisa perhatikan di sini. Ya, ketika di bawah dari threshold low-nya, maka relay output 1 akan menyala. Saya akan kembalikan lagi. Maka relay output 1 akan mati. Saya akan mencoba untuk menurunkan suhunya, yaitu suhu di bawah 23 Celsius. Sekarang ada di 23, sekian, sangat mendekati. Ketika suhunya rendah, di bawah 23, maka relay output 1 akan menyala. Dan ketika suhu kembali di atas dari threshold low-nya, maka relay output 1 akan mati. Kemudian saya akan mencoba menggunakan relay 1 trigger source B. Jika kita melihat pada bit names-nya, kita bisa melihat ini adalah temperature sensor pada channel 1 sampai channel ke-8. Yang kita gunakan sekarang ada di
channel 1 dan juga di channel 3. Saya akan coba untuk menaikkan suhunya melebihi dari 28 Celcius. Maka yang saya akan lakukan adalah saya akan mengaktifkan triggernya untuk temperature 1 high ada di bit 1. Untuk temperature 3 high ada di bit 5. Dan saya klik send. Relay logic sudah menyala untuk relay 1 dan kita akan melihat hasilnya di sini. Kita akan perhatikan pada sensor temperature yang pertama. Ketika suhu naik hingga melebihi dari threshold high-nya, maka relay 1 akan menyala dan akan mati lagi ketika sudah lebih rendah dari threshold high-nya. Sekarang kita akan menggunakan pada channel ketiga dengan cara yang sama. Oke, jika sudah melebihi threshold high, maka relay output 1 akan menyala. Dan ketika suhunya turun di bawah dari threshold high, maka relay output 1 pun akan mati. Dengan kata lain, bahwa relay 1 untuk trigger source A dan trigger source B, ya, kedua ini menggunakan logic OR. Jadi jika salah satu dari trigger source A atau source B yang melewati threshold high atau threshold low-nya, maka itu akan menyalakan relay output 1. Sekarang kita akan menggunakan pada relay 2 untuk temperature threshold high dan low, dan juga humidity untuk threshold high dan low-nya. Untuk temperature threshold low kita akan menggunakan 25 Celcius dan yang tertingginya ada di 27. Ini saya akan coba lebih rendah lagi karena ini sudah di 23 suhunya sekarang. Saya akan coba di 22,5. Dan untuk humidity-nya ini sudah melewati dari humidity yang sekarang. Saya akan coba di 48%. Nah, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah untuk relay 2, kita bisa langsung aktifkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Jika kita ingin menggunakan relay 2 pada temperature check, kita akan gunakan pada bit 1. Jika kita menggunakan pada humidity, kita akan gunakan pada bit ke-2. Kita klik send. Maka, ini juga menggunakan logic OR. Salah satu dari relay to humidity check atau relay to temperature check, jika melewati threshold low atau threshold high, maka relay 2 akan menyala. Sekarang kita melihat pada diagram instalasi Elogix. Di sini kita menggunakan sampel heater. Dengan kata lain, jika suhunya menjadi sangat rendah, maka heater akan menyala. Dan heater akan tetap menyala jika suhunya tetap berada di antara threshold. Jika suhu melewati threshold, maka heater akan mati. Kebalikannya dengan humidity, jika humidity-nya sangat tinggi, melewati threshold high, maka heater akan menyala, dan heater akan tetap menyala hingga humidity-nya menjadi lebih rendah dari threshold low. Kita akan matikan relay satunya. Kita akan gunakan hanya pada relay 2 sekarang. Kita hanya gunakan pada temperature check. Send. Maka saya akan mencoba menurunkan suhu pada temperature-nya, pada temperature sensornya. Relay 2 akan menyala. Relay 2 akan menyala ketika sudah melewati threshold low dan akan tetap menyala hingga akan melewati
threshold high. Jika sudah melewati threshold high, maka relay 2 akan mati. Relay output sudah off jika suhu sudah melewati threshold high-nya. Pada humidity, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Jika humidity-nya sudah mencapai threshold high, maka heater akan menyala dan tetap akan menyala hingga humidity-nya turun ke threshold low. Jika sudah melewati dari threshold low, maka heater atau relay 2 akan mati. Untuk mengaktifkannya, kita bisa mengaktifkan pada bit yang ke-2 pada register 546 dan kita klik send. Kita juga bisa hubungkan relay 2 dengan relay 1 dengan catatan kita akan menyalakan heater pada relay 2 dan kita akan menampilkan flasher atau menyalakan alarm pada relay 1. Dengan catatan kita akan coba membuat batasan bawahnya lebih rendah daripada heaternya. Ya, contoh di sini pada 22,5 Celcius menjadi untuk heaternya dan untuk relay 1 atau sebagai flasher dan alarmnya kita gunakan pada 22 Celcius. Kita akan aktifkan pada relay 1 dan di sini untuk mengecek temperature pada bit 1. Kita klik send. Untuk relay 1 trigger source-nya kita bisa aktifkan. Untuk voltasenya kita matikan dan kita klik send. Dan untuk sensor dari sensor temperature channel 1 dan channel 3 juga kita bisa matikan untuk sekarang. Saya akan mencoba menurunkan suhunya. Pada suhu 22,5 akan menyala pada relay 2 dan jika lebih rendah lagi, maka relay 1 juga akan menyala. Kemudian saya akan coba naikkan suhunya. Relay 1 sudah mati. Dan sudah melewati threshold high pada temperature relay 2, maka relay 2-nya pun akan juga mati. Untuk Elogix relay 3, ini digunakan untuk under voltage cutoff dan over voltage cutoff. Kita akan mencoba di sini untuk threshold low-nya kita gunakan pada 81 dan kita akan aktifkan relay-nya. Kita akan coba pada bit ketiga. Ya, kita akan klik send. Saya akan turunkan voltage-nya, voltage input. Di bawah dari threshold low-nya, maka relay output 3 akan menyala. Saya akan kembalikan ke di antara threshold high dan low-nya. Di sini kita perhatikan bahwa relay-nya akan tetap aktif. Untuk meresetnya ulang, maka kita akan buka pada register 260 dan kita pilih 1 pada bit ke-12 dan kita klik send. Maka itu akan mereset ulang pada under voltage cutoff-nya. Dengan hal yang sama, kita bisa gunakan pada voltage threshold high. Di sini kita menggunakan pada 90 dan kita akan aktifkan pada feature enable-nya yaitu pada bit ke-4 dan kita klik send. Saya akan menaikkan voltasenya hingga melebihi 90. Maka relay 3 akan menyala, akan on untuk over voltage cutoff. Saya akan turunkan kembali menjadi di antara threshold-nya dan saya akan reset
untuk alarm flag 1 untuk mereset relay 3-nya. Jika kita ingin menggunakan relay 1 dan relay 3 secara bersamaan, yaitu dengan cara pada relay 1 trigger source A, kita buka pada bit names-nya, itu berada pada bit ke-12, yaitu Elogix relay 3. Maka di sini kita aktifkan pada bit ke-12, kita klik send, dan relay 1 sudah menyala, relay 3 juga sudah menyala untuk high voltage. Dengan kata lain, jika voltage inputnya sudah melebihi dari threshold high, maka akan terjadi over voltage cutoff, dan saat bersamaan juga akan mengeluarkan sinyal pada flasher atau pada alarm. Saya akan menaikkan voltage-nya hingga melewati voltage threshold high. Kita akan melihat beberapa hal yang berubah di sini. Kita akan memperhatikan pada alarm flag 1. Di sini akan tampil alarm flag 1 pada volt high dan volt low dengan menggunakan threshold di register 519 dan 520. Dan kemudian kita akan melihat relaynya akan menyala. Saya akan naikkan menjadi 91. Maka relay 3 dan relay 1 akan menyala bersamaan. Untuk alarm flag 1-nya, volt high akan juga menyala. Saya akan turunkan di 88. Maka pada alarm flag 1, volt high-nya akan mati. Tetapi kita bisa melihat di sini, relay output 1 dan relay output 3 tetap menyala. Kembali untuk meresetnya, kita buka pada alarm flag 1, dan kita masukkan 1 pada bit ke-12, dan kita klik send untuk meresetnya. Jadi, perlu kita perhatikan, jika kita mengaktifkan pada relay 1, maka ini akan berlaku fungsi OR pada relay 1 trigger source A dan relay 1 trigger source B. Kemudian, jika kita mengaktifkan pada relay 2, temperature check dan humidity check, maka ini juga akan berlaku fungsi OR. Jika salah satu dari humidity atau temperature yang men-trigger relay 2, maka relay 2 akan menyala. Kemudian pada relay yang ketiga, kita akan memilih antara over voltage atau under voltage. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, bisa dibaca pada datasheets produk pada DC Monitoring IoT. Salam sukses untuk semua sobat engineer. Terima kasih.